Halo semua, jumpa lagi dengan saya Jen di channel Jen Zero. Kali ini saya memberikan tanggapan saya, komentar saya mengenai pernyataan yang kemarin sempat viral, ya, yaitu pernyataan PGI dan KWI mengenai putusan MA yang tentang larangan nikah beda agama itu agar ditinjau kembali. Oke, kita akan langsung aja ke komentar saya, pendapat saya. Kalau menurut saya, menurut apa yang saya baca dari Alkitab, pernyataan PGI dan KWI itu udah terlalu jauh keluar dari jalur. Udah terlalu jauh keluar dari rel firman Tuhan. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena memang kenyataannya yang saya baca di Alkitab seperti itu, gitu loh. Jadi saya nggak main asal caplok, nggak main asal nyerocos, nggak main asal ngecap gitu loh ya. Ini ada di dalam Alkitab sendiri, bahwa Tuhan sendiri melarang yang namanya pernikahan beda agama, pernikahan yang nggak seiman. Ya, itu dilarang sama Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Tapi saya akan bacakan saja di sini 14 sampai 15 gitu ya. Ini Alkitab ya. Ini saya nggak main asal kutip. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang nggak percaya? Nah, makanya saya bisa bilang di sini kalau pernyataan PGI dan KWI itu saya katakan itu udah sesat. Kalau menurut apa yang saya baca, karena udah nggak sesuai kok dengan firman Tuhan apa yang ada di Alkitab. Mereka malah minta agar ditinjau kembali, kan aneh. Padahal tuh firman Tuhan sendiri mengatakan janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kok mereka bisa minta agar ditinjau kembali putusan MA? Apa mereka juga nggak berpikir nantinya bagaimana anak-anak yang lahir dari pernikahan itu, gitu loh ya? Itu harus dipikirkan juga nanti bagaimana perasaan mereka, mental mereka saat harus memilih antara kedua orang tuanya, gitu loh, iman gitu loh. Itu kan bukan hal yang main-main gitu loh. Itu urusannya panjang ke depan, bukan urusan sepele yang cuma urusan jangka pendek, urusannya jangka panjang ya. Apa orang-orang ini nggak berpikir sampai ke sana ya, gitu loh. Dan ini juga pernyataannya mereka udah ngaco gitu loh. Kalau misalnya makanya saya juga bingung sebenarnya alasan mereka ini apa sih. Kalau misalnya alasan mereka, motif mereka PGI dan KWI ini adalah alasannya adalah toleransi, menurut saya berarti mereka ini nggak ngerti lah apa arti kata dari toleransi itu. Toleransi itu dalam kita berkehidupan berkebangsaan kok, dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas gitu loh. Ruang lingkupnya itu luas. Contohnya dalam kita kehidupan beragama ya, dalam kehidupan bernegara ini kita menghargai orang yang berbeda iman dengan kita. Kita nggak main asal persekusi orang yang lagi beribadah, nggak main asal segel, nggak main asal tutup rumah ibadah orang lain. Kita intinya menghormati lah kepercayaan orang lain gitu loh. Itu yang maksudnya dari arti dari toleransi itu ya, dalam kita kehidupan berbangsa, bernegara gitu. Bukan dalam kehidupan berumah tangga yang istilahnya ini kan sakral gitu loh, antara dua orang gitu, yang atasnya tuh Tuhan Yesus gitu loh. Kok bisa-bisanya meminta agar ditinjau kembali? Aneh banget gitu loh ya. Kalau menurut saya mereka udah ngaco, udah sesat deh. Nah, ini juga yang saya mau tekankan sama kalian ya. Kalian harus hati-hati sama hal yang kayak gini. Segala sesuatu yang mengatasnamakan gereja ya, mengatasnamakan ajaran Kristus, mengatasnamakan kekristenan, itu harus hati-hati ya. Segala sesuatu ya ajaran mereka yang bertentangan dengan apa yang ada di Alkitab itu berarti udah sesat gitu loh. Mereka mengatasnamakan Alkitab, mengatasnamakan gereja, tapi pernyataan pengajaran mereka bertentangan dengan apa yang ada di Alkitab, itu berarti mereka udah menyesatkan. Mereka guru palsu, mereka nabi palsu gitu loh. Jadi jangan kira karena mereka ini kan pendeta, mereka sekolah Alkitab, mereka misionaris, nggak ada jaminan yang kayak gitu. Nih saya ingetin kalian satu hal ya, kenapa dari dulu ada yang namanya istilahnya musuh dalam selimut. Karena kita memecah belah orang itu, menyesatkan orang itu paling gampang itu dari dalam. Kalau dari luar kita udah tahu, kita udah bisa antisipasi, oh ini dari luar, ini musuh, kita harus hati-hati gitu. Tapi kalau dari dalam kita nggak tahu, karena kita nganggapnya ini komunitas kita, ini kelompok kita, ini orang kita. Nah, tanpa kita sadari mereka punya maksud lain terhadap kita, mereka mau menyesatkan kita.
gitu aja ya. Makanya Tuhan Yesus bilang hati-hati sama yang namanya guru-guru palsu gitu loh. Guru-guru palsu itu datangnya dari dalam loh, nggak dari luar ya. Mungkin ada orang yang berpikir atau bilang begini, si Jen sendiri nggak sekolah Alkitab, emang dia pendeta, dia juga bukan misionaris. Untuk tahu hal yang kayak begini nggak perlu kamu jadi pendeta, nggak perlu kamu mesti sekolah Alkitab, nggak perlu kamu jadi misionaris, asal kamu baca aja Alkitab nih. Ini kan ada nih. Kalau kamu nggak sanggup beli, kamu bisa baca di Gramedia ya, kan dijual bebas nih Alkitab, baca dong. Nggak perlu kamu mesti jadi pendeta untuk tahu kebenaran firman Tuhan, asal kamu baca itu aja, ada kemauan untuk baca. Walaupun kamu punya ini ada 10 Alkitab di dalam rumah kamu, kalau kamu nggak pernah baca ya kamu nggak akan pernah ngerti. Sekalinya orang ngomong apa kamu iya aja, karena dia pendeta, oh iya berarti iya dia bener nih, kita ikutin dia. Nggak begitu gitu loh. Ini makanya saya bilang hati-hati sama yang kayak begini. Pernyataan ini udah menyesatkan ya. Saya nggak tahu deh ya, kalau menurut saya udah ada beberapa pernyataan PGI ini ya. Kalau KWI saya kurang tahu karena saya bukan Katolik ya, tapi ada beberapa pernyataan PGI yang saya tahu udah ada beberapa yang ngaco gitu loh, yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Saya nggak tahu apa motif mereka, apa alasan mereka gitu ya, mengatasnamakan PGI, mengatasnamakan gereja gitu ya. Tapi banyak pernyataan mereka yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Itu aja ya. Ini saya minta kalian yang umat Kristen hati-hatilah dan hal-hal kayak gini ya. Walaupun itu pendeta atau apapun, segala sesuatu baca lagi deh Alkitab, itu dasarnya ya. Kalau orang bangun rumah kan itu harus ada dasarnya, ada pondasi. Nah inilah pondasi kita. Nah bacalah apa yang menjadi pondasi imanmu gitu loh ya. Sekian aja dari saya. Selamat siang, salam damai. Thank you.